فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Melanjutkan bab tentang hijab dan juga pentingnya ghaddul basar, wajibnya ghaddul basar, di mana sebelumnya sudah kita ambil ayat tentang perintah bagi Nabi alaihissalatu wassalam untuk memerintahkan kepada istri dan juga anak serta wanita muslimat seluruhnya, kaum mukminat seluruhnya, untuk menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Dan juga sudah kita ambil ayat tentang rukhsah bagi wanita yang sudah tua untuk meletakkan sebagian pakaian mereka, di mana dari ayat tersebut diambil mafhum bahwasanya yang masih muda maka wajib untuk berpakaian penuh, bertasattur, menutup diri secara penuh. Qala Syekh Muhammadillah wa faqahallahu ta'ala wa qala ta'ala wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan katakanlah bagi para mukminat, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi kaum mukminin untuk ghaddul basar wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan juga bagi para mukminat menunjukkan bahwasanya kewajiban untuk menjaga fitnah ini harus ada dari dua belah pihak. Yang laki-laki juga berusaha untuk menjaga dari fitnah, dan mukminat juga harus saling ta'awun di dalam menjaga diri dari fitnah. Karena kalau hanya salah satu pihak saja, antum situ aja, di situ aja antum. Karena kalau dari satu pihak saja, maka ini sulit untuk tercapai tujuan membatasi fitnah dan juga membuat tembok penghalang, dinding penghalang. Maka harus ada ta'awun, harus ada dari kedua belah pihak. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini dengan menyebutkan masing-masing laki-laki maupun perempuan.
Biasanya Allah Subhanahu wa taala kalau memerintahkan sebuah syariat, Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan dengan khitab mudzakkar. Tapi dalam bab ini Allah Subhanahu wa taala berikan khitab dua-duanya, padahal perintahnya sama. Dalam syariat-syariat yang lain Allah Subhanahu wa taala wakilkan syariat ini kepada para laki-laki sehingga wanita hanya tabah, mengikut di belakang mereka. Tapi khusus dalam bab hijab dan juga dalam bab ghaddul basar, Allah Subhanahu wa taala arahkan khitab kepada kedua belah pihak. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dari pihak laki-laki juga harus ghaddul basar dan juga hifdzul furuj. Sebaliknya dari pihak wanita juga Allah berikan khitab secara khusus sebagai bentuk takkid, sebagai bentuk penguat terhadap syariat ini. Demikian kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Wa qul lil mu'minati. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala buka dengan mukminat, mukminin dan mukminat, supaya tergugah apabila memang engkau memiliki iman di dalam hatimu, apabila engkau mengaku sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukminah, maka sepantasnya untuk menyambut dan mengangkat kepala terhadap syariat ini. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna, supaya mereka menundukkan dari pandangan-pandangan mereka. Yaghuddna min absarihinna. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, yaitu menundukkan pandangan dari perkara-perkara yang haram, baik itu memandang laki-laki ataupun memandang aurat sesama wanita, itu juga hukumnya haram. Atau memandang hal-hal yang lain yang memang itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ghaddul basar mencakup laki-laki dan juga mencakup aurat wanita, itu juga kita harus ghaddul basar, harus menghindarkan pandangan kita dari aurat walaupun sesama wanita. Laki-laki juga, sesama laki-laki juga apabila aurat juga enggak boleh dipandang. Adapun hukum wanita memandang laki-laki, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wanita memandang laki-laki itu hukumnya boleh selama tidak dengan syahwat, tidak dengan fitnah. Karena itulah laki-laki tidak disuruh berhijab. Jadi sebagian ulama mengatakan hukum wanita memandang laki-laki adalah boleh selama tidak ada fitnah, seperti melihat di tempat-tempat umum. Ya, melihat sekedar melihat, ada laki-laki lewat biasa, bukan memandang. Berbeda antara melihat dengan memandang. An-nadhar enggak boleh, tapi kalau ar-ru'ya, melihat tanpa ada tujuan atau tanpa fokus, ini lain. Dan perselisihan panjang sudah pernah saya sebutkan dalam tulisan dulu ketika membantah orang-orang yang takwan. Dahulu Al-Ustaz Abu Mas'ud rahimahullahu taala, beliau berpendapat bolehnya wanita memandang laki-laki bila fitnah. Karena itulah laki-laki tidak disuruh berhijab. Dibantah oleh pihak lawan juga bahwasanya laki-laki sebenarnya juga enggak boleh dilihat. Cuma mereka enggak disuruh berhijab karena masyaqqah, karena berat. Laki-laki kalau suruh cadaran ya bisa wae kerja ono iso cadaran.
Maka laki-laki memang tidak diperintahkan untuk berhijab karena masyaqqah, karena mereka harus memiliki banyak peran di dalam kehidupan ini, sehingga gak bisa laki-laki untuk disuruh berhijab. Maka di sana ada perselisihan para ulama antara boleh dengan tidak boleh, dan juga berbeda antara laki-laki memandang wanita. Fitnahnya wanita itu lebih besar. Laki-laki itu lebih, sebagaimana yang sering saya katakan, laki-laki itu lebih gampang terfitnah dengan setiap wanita. Berbeda dengan wanita, tidak mudah terfitnah dengan setiap laki-laki, kecuali laki-laki yang memang memiliki kedudukan di dalam hatinya, ini baru dia terfitnah. Maka potensi terfitnahnya wanita dengan laki-laki itu lebih kecil daripada potensi terfitnahnya laki-laki dengan wanita. Karena itulah wanita disuruh berhijab, laki-laki tidak. Karena tidak semua laki-laki memfitnah wanita, tapi kalau laki-laki, hampir semua wanita bisa memfitnahnya. Yang jelas dalam masalah melihatnya wanita kepada laki-laki ini ada khilaf. Tapi kalau ada syahwat, melihatnya itu melihat dengan penuh kelezatan, melihatnya dengan menikmati, itu semua sepakat tidak boleh. Jadi ojo maring ini terus, boleh aja kok melihat laki-laki, tidak boleh. Kalau melihatnya ya taladzat, menikmati, ini semuanya sepakat tidak boleh. Tapi kalau misal melihat laki-laki di lapangan banyak orang, terus dia melihat kita aja, ini boleh. Karena tadi fitnah, potensi fitnahnya lebih kecil pihak wanita daripada pihak laki-laki. Dan lebih utama untuk ghadul basar dari seluruhnya. Kalau memang bisa, maka ghadul basar dari seluruhnya itulah yang lebih aula. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin wa yahfadna furujahun, dan juga kewajiban bagi para wanita untuk menjaga furuj mereka, kemaluan-kemaluan mereka harus dijaga. Kata Imam As-Sa'di, minat tamkini min jima'iha aw massiha aw an-nadhar al-muharram ilaiha. Bagaimana maksudnya wanita menjaga farj mereka, yaitu menjaga diri dari supaya tidak didatangi atau disentuh atau dilihat secara haram. Jadi harus ditutup, harus menutup aurat. Demikian juga laki-laki wajib untuk menjaga furuj mereka dengan cara tidak mendatangi perkara-perkara yang haram. Kalau wanita sebagai objek, maka menjaga diri supaya tidak didatangi. Itu maksudnya. Wala yubdina zinatahun, dan juga jangan wanita itu, para wanita itu, mereka menampakkan perhiasan mereka. Dan perhiasan wanita itu, seluruh tubuh mereka adalah zina. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di, seluruh tubuh wanita itu adalah zina. Maka masuk dalam ayat ini gak boleh menampakkan tubuh, bagian tubuh, kecuali yang memang ada rukhsah. Seluruh tubuh wanita adalah zina, adalah perhiasannya, jadi gak boleh dinampakkan. Maka zina di sini mencakup perhiasan tubuh maupun perhiasan luar, seperti emas atau baju-baju yang memiliki zina. Ini juga nggak boleh dinampakkan. Maka wanita itu disyariatkan untuk membuat baju yang ya secukupnya gitu saja. Adapun ada zina yang itu nanti akan memfitnah, maka itu nggak boleh. Tapi kalau hiasan itu adalah hiasan wajar, layaknya baju biasa, ya tetap ada jahitannya, tetap ada bordiran kecil, layaknya yang tidak seberapa dipandang oleh laki-laki, tidak seberapa mencolok, itu mungkin ma'fu. Yang terlarang adalah zina yang nampak.
illa ma dhahara minha, kecuali yang memang la budda minha, kecuali yang memang enggak bisa ditutupi, illa ma dhahara minha, yaitu pakaian thiyabiha. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan wajib bagi mereka untuk menutup bi khumurihinna, dengan khumur adalah jamak dari khimar, artinya kerudung-kerudung, dan supaya mereka membentangkan kerudung-kerudung mereka ala juyubihinna, di atas kerah baju mereka, bukaan leher dan juga dada itu harus ditutup. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Maka menjadi dalil bagian dada ini memang lebih khusus untuk dipertebal siternya. Bagian dada para wanita ini harus lebih astar. Karena itulah Allah mengatakan wal yadribna bi khumurihinna, sudah dikasih baju harus ditutup lagi dengan jilbab, karena bagian dada ini harus lebih astar. Juyub adalah jamak dari jaib, artinya saku atau kerah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk bagian dada itu lebih dipertutup lagi. Wala yubdina zinatahunna, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang lagi larangan untuk menampakkan perhiasan karena ingin memberikan istitsna, pengecualian. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin, janganlah mereka itu menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali bagi para suami mereka, bu'ulatihin, pada para suami mereka. Au abaihin, atau ayah-ayah mereka. Wa in alau, mahma alau, ayah mencakup seluruh ke atas, kakek, buyut, ayah laki-laki maupun perempuan, ibu, sampai ke atas semuanya boleh. Au abai buulatihin, atau ayah-ayah dari suami-suami mereka, mertua, ini boleh. Au abnaihin, atau anak-anak mereka, baik anak kandung maupun anak angkat, anak apa? Anak tiri. Ini nanti ada au abnai buulatin, ini anak tiri. Au abnai buulatihinna, atau anak tiri, anak suami mereka. Au ikhwanihinna, au abnaihinna, ini juga anak, maknanya sampai ke bawah, cucu, cicit, semuanya ke bawah, boleh semua. Jadi abnaihinna, abaihinna tadi wa in alau, meskipun ke atas, abnaihinna wa in nazalu, meskipun turun semuanya. Au ikhwanihinna, atau saudara-saudara mereka, baik saudara kandung atau saudara seayah atau saudara seibu, ini masuk semua. Ikhwanihinna, baik saudara kandung, seayah seibu, ataupun seayah saja ataupun seibu saja, ini juga masuk dalam ikhwanihinna. Au bani ikhwanihinna, atau keponakan, anak laki-laki dari saudara-saudara keponakan. Au bani akhwatihinna, atau anak laki-laki dari saudari-saudari mereka. Walaupun ke bawah berarti cucunya saudara juga boleh.
anaknya saudara boleh, cucunya saudara juga boleh. Au bani akhawatihinna au nisaihinna, ataupun wanita-wanita mereka seluruhnya. Jadi sesama wanita boleh, sesama wanita hukumnya boleh. Ini idhofah di sini nisaihinna. Ada juga yang berpendapat bahwasanya idhofah di sini bermakna jenis, khusus wanita muslimat. Mafhumnya kalau wanita kafirat maka tidak boleh, dan itu pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah, yang rajih, baik wanita muslimah maupun kafirah sama. Karena ada ulama yang berpendapat dibedakan antara auratnya wanita di depan wanita muslimah dan di depan wanita kafirah. Tapi itu pendapat lemah. Salah satu dalilnya adalah ini, idhofah di sini au nisaihinna, atau wanita-wanita mereka. Hinna ada yang mengatakan adalah wanita-wanita muslimat. Mafhumnya kalau wanita-wanita kafirat maka enggak boleh. Dan itu pendapatnya yang lemah. Yang benar auratnya wanita itu sama sesama wanita mereka, baik muslimah maupun kafirah. Au ma malakat aymanuhunna, atau apa-apa yang berada di tangan-tangan mereka, yaitu para budak. Disyaratkan budak ini harus dimiliki seluruhnya. Kalau seandainya sudah dibagi, seandainya sudah ada yang membeli atau dibagi, nggak boleh. Budak ini selama masih menjadi murni milik si wanita, maka boleh untuk melihat madzahir, melihat zahir. Tapi kalau didatangi nggak boleh. Budak laki-laki nggak boleh mendatangi majikan perempuannya. Tapi kalau majikan laki-laki boleh mendatangi budak perempuannya. Dulu sudah pernah saya sebutkan alasannya dari kalamnya Imam Ibnul Qayyim, kenapa kok kalau budak laki-laki kok nggak boleh mendatangi majikan madamnya, nggak boleh. Kalau budak wanita kenapa boleh didatangi oleh majikan laki-laki? Kenapa Pak tadi? Mertua sambung mereka. Mertua sambung itu biasa contohnya. Mertua tiri. Mertua tiri itu biasa mana? Mertua tiri. Jadi kan aslinya sama si A, tapi kan aneh ini nggak ada, terus nikah lagi sama yang lain. Mertua itu ini. Iya contohnya. Mertua tiri ku piye? Bapak tiri itu loh. Tapi ini mertuane, mertua bapak tiri, mertua bojone itu. Oh nggak boleh, nah karena itu lain. Kan misalnya dia punya suami kan, suami tadi punya ibu, terus punya ayah, ayahnya meninggal, ibunya tadi menikah lagi. Nggak boleh karena itu sudah 2 kali dengan sihir. Sudah lewat istrinya, terus masih lewat ibunya lagi, nyebrang 2 kali nggak boleh. Kalau mertua asli kan nyebrang sekali, menjadi mahram karena dia menikah dengan anaknya. Kalau mertua tiri itu ajnabi, nggak ada hubungan apa-apa dengan dia, hanya menjadi mahram bagi menantunya, bagi anaknya, bagi anak tirinya, bukan bagi menantunya. Enggak lah umek dewe kok. Ini dulu masalah mahramnya ini sudah kita lewati dalam pembahasan Jamil Ulum. Wes kok meneh. Baik, au nisaihinna au ma malakat aymanuhunna, disyaratkan tadi budaknya harus masih miliknya secara sepenuhnya. Kalau sudah terbagi dibeli orang atau joinan tidak boleh.
itu pun boleh hanya sekedar melihat. Budak laki-lakinya hanya boleh melihat sebagaimana melihatnya orang-orang mahram, melihatnya ayah, melihatnya paman, melihatnya yang lain. Enggak boleh sampai bersenang-senang dengan majikan perempuannya. Kenapa tadi? Memberikan derajat. Karena kalau budak laki-laki mendatangi majikan perempuannya nanti akan memiliki anak. Nah, nasabnya nanti akan ke ayahnya. Tapi kalau majikan laki-laki mendatangi budak perempuannya boleh. Karena beberapa hikmah yang salah sebagiannya disebutkan Al-Imam Ibnul Qayyim. Jadi aw ma malakat aymanuhum, awit tabi'ina ghairi ulil irbah minar rijal, atau orang-orang yang mereka itu tabi'in, para pengikut yang memang harus ada di situ. Ghairi ulil irbah, selain orang-orang yang memiliki syahwat dari kalangan para laki-laki. Ghairi ulil irbah, al irbah adalah syahwat dari kalangan para laki-laki. Contohnya seperti apa ini? Kerja ya di syahwat. Tak boleh. Hah? Bukan. Ini kata Imam As-Sa'di adalah seperti orang-orang idiot. Bocah-bocah idiot, wis balik, wis gede tapi gak paham tentang wanita, gak paham tentang aurat wanita. Ini namanya orang yang ghairi ulil irbah, orang yang sudah mati syahwatnya, orang idiot. Kal ma'tuh alladzi la yadri ma hunalik, seperti orang yang ma'tuh. Ma'tuh itu orang idiot yang tidak paham tentang auratnya wanita. Wakal annin, dan juga seperti orang yang sudah memang impoten, yang sudah tidak ada lagi syahwat baik di dalam farjinya, dalam kemaluannya maupun dalam hatinya. Maknanya sudah mati rasa betul. Kalau dia itu hanya impoten dalam alatnya saja, di dalam hatinya masih ada syahwat terhadap wanita, tidak boleh. Kata Imam As-Sa'di, seorang yang sudah impoten, yang memang sudah tidak ada hasrat baik di dalam faridnya maupun dalam hatinya. Kalau impoten hanya dalam faridnya saja tapi hatinya masih menggebu-gebu, gak boleh, karena terfitnah. Adapun banci maka gak boleh. Nabi SAW memerintahkan untuk menjauhkan para banci, para bencong dari masuk kepada para wanita, walaupun mengakunya gak punya syahwat. Betapa banyak orang zaman sekarang mengaku banci, kemudian menampakkan banci, kemudian mengaku gak punya syahwat kepada para wanita. Itu adalah gak boleh. Maka yang dibolehkan di sini adalah tabi'ina ghairi ulil irbah, gak mencakup banci. Walaupun seandainya memang dia gak punya irbah, gak punya syahwat kepada wanita, ini gak punya syahwatnya karena melenceng, harus diluruskan, harus punya syahwat seharusnya. Tapi yang ghairi ulil irbah di sini yang gak punya syahwat ini memang karena memang seperti tadi idiot, atau karena memang sudah anin. Iya, maksudnya itu karena bukan karena melenceng, bukan karena syahwat melenceng. Kalau bencong kan memiliki syahwat pada sama-sama laki-laki, tidak boleh ini. Berarti masih punya irbah. Para tulang lunak itu mereka masih punya syahwat kepada para laki-laki, sesama laki-laki, maka nggak boleh. Yang boleh itu adalah yang benar-benar sudah mati syahwat dari kalangan orang-orang idiot atau tadi anin atau inim. Ini kenapa Allah Subhanahu wa taala membolehkan seperti ini, ikhwan? Karena kadang orang itu harus berkumpul di rumahnya, mungkin sepupunya, kemudian dia idiot, mau nggak mau harus di situ dia yang merawat, atau mau nggak mau harus ada di dalam rumah situ. Nah, ini kalau seandainya diharamkan juga, ini berat, ini masyaqqah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah bagi para tabi'in ghairi ulil irbah.
Awit tiflil ladzina lam yadhharu. Awit tifli di sini ataf kepada awit tabi'in. Jadi awit tabi'ina ghairu lil irbati minar rijal, selesai. Awit tifli atau anak-anak yang mereka itu lam yadhharu ala auratin nisa, yang belum nampak, belum faham tentang auratun nisa, yaitu anak-anak yang belum mumayyiz. Patokannya di sini adalah tamyiz, bukan baligh. Bukan baligh, tapi tamyiz. Jadi walaupun belum baligh tapi mumayyiz, bisa mengetahui wanita cantik atau wanita jelek atau tahu aurat wanita, maka enggak boleh. Sudah paham tentang aurat wanita, maka anak kecil harus dijauhkan. Dan wanita juga harus menutup diri dari mereka. Sudah enggak boleh lagi masuk kepada para wanita, dan wanita juga harus menutup diri dari mereka. Yang dibolehkan adalah para tifl, para anak-anak yang belum paham tentang aurat. Dan tamyiznya, mumayyiznya anak-anak itu berbeda-beda. Jadi kalau memang diketahui dia sudah paham tentang bab-bab seperti itu, maka harus dijauhkan. Qala wala yadribna bi arjulihinna, dan jangan sampai mereka, ini para penghafal sering menyamakan antara wal yadribna di atas sama wala yadribna, maka harus dibedakan. Karena artinya bisa berubah total. Wal yadribna fi'il amr, fi'il mudhari' yang kemasukan lamul amr. Kalau wala yadribna maka nahi, ini enggak boleh malah. Jadi kalau ketika menghafal jangan disamakan ini wal yadribna bi khumurihinna. Kalau yang bawah wala yadribna bi arjulihinna, dan jangan sampai mereka memukulkan kaki-kaki mereka bi arjulihin. Liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, supaya diketahui apa yang mereka sembunyikan dari perhiasan mereka. Ayat ini sebagai dalil tentang saddud dzari'ah, menutup pintu-pintu fitnah. Karena memukulkan kaki ke tanah hukumnya boleh pada asalnya, tapi ketika di situ nanti akan menyebabkan mafsadah, yaitu terfitnah dengan suara gemerincing, gelang-gelang kaki mereka, perhiasan-perhiasan yang ada di tubuh mereka, maka tidak boleh. Maka bagaimana dengan orang-orang yang zaman sekarang walaupun bercadar, tapi banyak di Instagram, di mana-mana itu, di medsos-medsos memamerkan walaupun bercadar, tapi banyak sekali perhiasan melekat di dalam tubuh mereka, di dalam baju-baju mereka. Selfie ria, para selfiein, ini bahaya sekali. Padahal sebatas memukulkan kaki ke tanah saja nggak boleh. Apabila nanti akan diketahui perhiasan mereka, jadi harus ditutup betul. Tapi mereka malah menampakkan, malah mengumbar dan menyebar. Kalau dari kalangan orang-orang awam itu sudah biasa, tapi kalau dari kalangan para orang-orang yang mengaku pada salaf, memakai cadar, memakai jubah, kemudian harus seperti itu, maka itu adalah fenomena yang sangat menyedihkan. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan yang sangat mulia ini, Allah Subhanahu wa taala tutup dengan anjuran perintah untuk bertaubat, wa tubu ilallahi jami'an, dan bertaubatlah kalian semua, ayyuhal mu'minun, wahai segenap kaum mukminin. Karena dalam bab ini rawan ada taksir, pasti sudah enggak mungkin kita lepas dari bab ini. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan perintah yang mulia ini, arahan petunjuk yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala tutup dengan perintah bertaubat semuanya, jami'an, tanpa terkecuali. Enggak ada seorang pun yang mengaku dirinya lepas dari bab ini. Enggak ada seorang pun yang mengaku dirinya selamat dari fitnah yang satu ini. Laki-laki yang selamat dari fitnahnya wanita, dan wanita yang selamat dari fitnahnya laki-laki. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat illa man rahimallah. Maka itulah Allah tutup dengan watubu, bertaubatlah kalian semua, ayyuhal mu'minun, segenap kaum mukminin dan kaum mukminat, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Taksir, kekurangan dan kesalahan serta dosa dalam bab ini enggak mungkin terhindari. Karena itu banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah.
dengan ikhlas, wa tubu ilallahi, ikhlas, taubat ikhlas karena Allah, enggak ada yang tahu pun taubat. Walaupun kemaksiatan yang kamu lakukan itu di gelap malam sendirian, tapi karena kamu tahu Allah mengetahui, maka bertobatlah. Walaupun kamu melakukan maksiat itu berdua, tidak ada seorang pun yang tahu, laki-laki dan perempuan di kegelapan malam, tapi bertobatlah kepada Allah, bukan bertobat kepada manusia. Wa tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Kata Imam As-Sa'di, ini menunjukkan ikhlas. Meski enggak ada orang yang tahu, kalau kamu merasa melakukan dosa, bertaubatlah jami'an, seluruhnya. Dalam bab ini enggak ada yang dikecualikan. Ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Karena kesalahan dalam bab ini rawan atau sulit untuk dihindari. Ini namanya ghaddul basar. Apalagi di zaman sekarang sangat sulit. Fitnah di mana-mana. Bagaimana ya, bahwa ini naluri sudah. Kalaupun nanti tidak ada wanita, atau wanita itu nggak ketemu laki-laki, itu setan itu ada saja caranya itu. Dibuat terfitnah dengan sesama jenis. Itu modelnya itu. Kelakuannya setan loh. Misalnya di Yaman misalnya, nggak pernah lihat wanita, jarang sekali lihat wanita di Yaman tuh. Apalagi di Damas. Bertahun-tahun tidak pernah lihat namanya wanita, tidak pernah. Mereka semua tertutup. Dan lihat pun cuma lewat. Tidak ada kemudian wanita keliaran, tidak ada. Maka syaitan membuat fitnah untuk menyukai sesama jenis. Fitnah suka sesama jenis ini waliyadzubillah merembet, merebak. Nanti juga yang wanita seperti itu, ketika nggak pernah lihat laki-laki, hanya di asrama saja, nanti dibuat cinta sesama jenis. Maka banyaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnah. Tapi setidaknya kalau ada upaya untuk menjauhkan diri dari fitnah ini, maka setidaknya keburukan bisa diminimalisir. Jadi jangan dengan alasan seperti itu, nggak ada wanita juga terfitnah dengan laki-laki, nggak ada laki-laki juga sesama wanita terfitnah. Kalau gitu dibebaskan aja lah. Laki-laki sama wanita bercampur baur, ya kalau dibebaskan ya tambah hancur. Wong yang ditahan, yang dibatasi saja masih kecolongan, masih banyak bocor, apalagi seandainya dibebaskan pergaulan laki-laki dan wanita sebagaimana di negara-negara kufar, maka semakin hancur lagi. Maka semua ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminimalisir keburukan. Seandainya dilepas, dilos laki-laki sama wanita, ya semakin hancur. Ditutup seperti ini pun keburukan nggak mungkin terelakkan, nggak ada sama sekali keburukan juga nggak mungkin. Namanya pacaran, namanya ini, namanya kasus seperti ini pasti ada di mana-mana, pasti ada. Tapi setidaknya dengan cara dibendung, dengan cara dibatasi, ini akan memangkas dan meminimalisir keburukan. Jadi jangan di pondok juga masih pacaran, apa sama cadaran juga masih kayak gitu. Jangan kemudian karena seperti itu kemudian cadarnya yang disalahkan atau syariatnya yang kemudian dibuka. Jangan, ditutup dan dicegah saja keburukan masih lewat, masih tembus. Apalagi kalau dibuka lebar-lebar, maka semakin hancur. Qala faqalu wa la yubdin, syahidnya dari ayat ini adalah perintah untuk jilbab, wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin. Ini syahidnya. Juga perintah untuk ghaddul basar, untuk hifdzul furuj. Faqalu wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, jangan sampai mereka memperlihatkan zina, perhiasan mereka kecuali apa-apa yang nampak. Ai la tudhirul mar'atu lil ajanibi zinataha illa ma dhahara minha. Maknanya seorang wanita janganlah menampakkan kepada laki-laki asing perhiasannya kecuali memang perhiasan yang nampak, enggak mungkin ditutup. Qala Imam Ibnu Jarir hadatsana Ibnu Mutsanna qala hadatsana Muhammad ibnu Ja'far qala hadatsana Syu'bah ibnu Abi Syu'bah an Abi Ishaq. Ini salah, ini bukan Syu'bah ibnu Abi Ishaq, ini salah.
Qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Abi Al-Ahwas an Abdillah annahu qala wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha qala ath-thiyab. Wa la yubdina zinatahunna, kecuali yang nampak, bukan kok kecuali yang nampak, oh cincinku nampak biasa, gelangku nampak, enggak, tapi yang nampak ini maknanya adalah pakaian luar, ath-thiyab. Wa isnaduhu sahih, dan sanadnya ini sahih. Wa Abu Ishaq wa Amr ibn Abdullah As-Sabi'i. Abu Ishaq di sini adalah Abu Ishaq As-Sabi'i. Wala tadurru an'anatuhu, dan an'anahnya, walaupun Abu Ishaq As-Sabi'i adalah seorang mudallis, tukang menyamarkan hadis, tapi walaupun di sini menggunakan an'anah, ini enggak apa-apa, enggak bahaya, enggak merusak kesahihan. Li'anna rawi anhu Syu'bah, karena yang meriwayatkan dari Abu Ishaq adalah Syu'bah ibnul Hajjaj. Waqad qala, dan Syu'bah sudah mengatakan kafaitukum tadlisa thalathatin, sudah ku buat aman, sudah ku amankan untuk kalian tadlisnya 3 orang. Tadlisnya Qatadah ibnu Di'amah, wal A'mash Sulaiman ibnu Mihran, was-Sabi'i Abi Ishaq, dan juga Abu Ishaq. Jadi walaupun di sini ada anahnya Abu Ishaq, seandainya dalam sanad lain itu ditolak, tapi dalam sanad ini diterima karena yang meriwayatkan adalah Syu'bah. Syu'bah sudah menjamin dan sudah mengamankan anahnya Abu Ishaq, dijamin dari seorang yang thiqah. Wa qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi manal ayat, dan Imam Ibnu Katsir berkata di dalam ayat ini, dalam makna ayat ini, ay la yudhirna syai'an minaz zinati lil ajanibi illa ma la yumkinu ikhfa'uhu. Para wanita jangan sampai menampakkan sedikit pun dari perhiasan bagi para laki-laki ajanib, kecuali yang enggak mungkin disembunyikan. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, karidai wa thiyab, seperti selendang dan juga pakaian luar. Lah kalau suruh nutup pakaian luar, pakai apa nutupnya? Kalau tutupnya lagi tadi, pakai nutupnya pakai apa lagi? Oh, belang sih. Qala amma zinatu fi qoulihi ta'ala wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin. Adapun zina di dalam ayat di bawahnya atau di dalam kalimat yang di bawahnya, wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin, kecuali bagi para suami dan seterusnya. Fa haula'il maharim yajuzu lil mar'ati an tubdiya zinataha amamahum. Maka bagi para maharim, maka boleh bagi wanita untuk menampakkan perhiasan mereka yang wajar lah, bukan perhiasan yang khusus, di depan mereka, di depan para maharim tadi. Wa takhtalifu rutbatuhum fi ibda'i zinati lahum, dan mereka bertingkat-tingkat, suami dan juga ayah tiri, dan semua itu mereka bertingkat-tingkat, berbeda-beda tingkatan mereka di dalam menampakkan perhiasan. Fazauju yajuzu lahu an yandura ila badani zaujatihi kullih. Maka seorang suami khusus suami hukumnya boleh untuk melihat kepada seluruh tubuh istrinya, seluruh perhiasannya, semuanya boleh. Wa ma siwahu minal maharim, adapun selain suami dari para mahram, fahum mutasawuna fi ibda'i zinati lahum, maka mereka semuanya sama dalam masalah perhiasan, yaitu boleh melihat perhiasan luar saja. Yang mendapatkan kekhususan hanya suami. Wa minal mawadi allati tubdihal mar'atu li maharimiha mawadihul wudu. Di antara bagian-bagian yang boleh untuk dinampakkan oleh seorang wanita kepada para mahramnya adalah mawadihul wudu, tempat anggota-anggota wudu. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujallad al-awwal safhah 298 hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an Nafi'in an Abdullah bin Umar annahu qala kana ar-rijalu wan nisa'u yatawadda'una fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan dahulu laki-laki dan perempuan mereka semuanya berwudu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi satu. Fa hadzal haditsu yuhmalu 'alal maharim. Maka hadis ini dibawa kepada sesama mahram. Nah, kalau sesama mahram berarti wanita boleh menampakkan anggota wudu mereka kepada mahramnya laki-laki. Laki-laki dan perempuan boleh menampakkan mawadihul wudu.
Au annahu kana qabla al-hijab, atau mungkin dibawa kepada sebelum hijab. Adapun kemudian laki-laki sama wanita wudu jadi satu, enggak jadi wudu nanti. Bukan maknanya itu boleh wudu jadi satu dengan ajanib, bukan. Ini dibawa kepada sebelum turunnya hijab atau dibawa kepada sesama mahram. Kalau sesama mahram boleh menampakkan mawadhi'ul wudu, dan itulah karena itulah dibawakan hadis ini. Adapun ayat dan hadis setelah ini panjang tentang kisah diturunkannya hijab. Insyaallah akan kita ambil di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.